Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota, yakni saya sendiri, Sofyan Rezki Yahya, dan kemudian ada Raffi Al-Muzaki, kemudian ada Marcelo dan Elmarito, dan yang terakhir adalah Muhammad Thorik Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu materi dari struktur data, yakni tree atau pohon. Apa itu tree dalam struktur data? Tree dalam struktur data adalah data yang membentuk hierarki seperti layaknya sebuah pohon. Nah, tree ini memiliki dua unsur utama, yakni node atau data dan juga edge penghubung antara node atau data. Kemudian, apa perbedaannya struktur data tree dengan array maupun linked list? Array ataupun linked list adalah struktur data linear. Jadi datanya itu berjejer satu arah. Sedangkan tree adalah struktur data non-linear, yang berarti cara kerjanya tidak seperti array ataupun linked list, tetapi bercabang seperti pohon. Jadi satu data bisa memiliki dua jalur yang berbeda. Kemudian untuk pengaplikasiannya, tree bisa digunakan dalam file system, ataupun juga database indexing, ataupun juga bisa digunakan sebagai AI dalam kasus pengambilan keputusan. Selain itu, tree juga bisa dijadikan sebagai compiler atau biasanya disebut syntax tree. Selain syntax tree, ada beberapa jenis tree lainnya yang bisa kita pelajari, di antaranya binary tree. Apa itu binary tree? Binary tree adalah tree yang memiliki maksimal 2 anak dan tidak memiliki aturan nilai. Jadi di sini saya memiliki tree dan parent 1 memiliki anak 2 dan 3, parent 2 memiliki anak 4 dan 5. Seperti itu. Selanjutnya adalah binary search. Binary search adalah tree yang memiliki struktur yang terurut di mana setiap node memiliki 2 anak kiri dan kanan. Jika 3 adalah node L dan 10 adalah node R, maka syarat dari binary search ini adalah node L harus lebih kecil dari parent dan node R harus lebih besar daripada parent. Jika tidak memiliki syarat ini, suatu tree tidak bisa dikatakan binary search, namun bisa dikatakan binary tree. Selanjutnya adalah AVL tree. AVL tree sederhananya adalah binary search tree yang seimbang. Seimbang maksudnya adalah dalam balance faktor atau bisa disingkat dengan BF. Nah, bagaimana caranya menghitung balance faktor dari sebuah tree? Di sini kita memiliki tree di sebelah kanan gambar 4, 11, dan 17 itu adalah ujung tree dan nilai balance faktornya adalah 0. Jika 5 dapat digunakan konsep atau rumus balance faktor tinggi kiri dikurangi tinggi kanan. Tinggi kiri maksudnya adalah child dari 4, yakni 0, dan tinggi kanannya karena tinggi kanan dari 5 ini tidak ada, maka balance faktornya adalah min 1. Jika kita kurangi 0 dikurangi min 1, maka nilainya adalah 1. Dan bagaimana dengan node 8? Node 8 memiliki balance faktor di 5 adalah 1 dan 11 balance faktornya adalah 0. Jika kita kurangi maka hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana dengan 12? 12 untuk menghitung balance faktornya adalah tinggi kiri atau balance faktor yang berada di node kiri dijumlahkan kemudian dikurangi dengan balance faktor dari node di sebelah kanan.
Jadi untuk 12, 0 ditambah dengan 1 ditambah dengan 0 ditambah dengan 1 hasilnya 2 dikurangi dengan 1 hasilnya menjadi plus 1. Selanjutnya adalah heap tree. Heap tree adalah tree yang berbentuk complete binary tree dan memenuhi aturan di mana nilai induk selalu lebih besar atau lebih kecil daripada anaknya. Complete binary tree ini memiliki syarat setiap level harus penuh dan node yang paling kecil harus ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian diikuti yang lebih besar di sebelah kanan. Seperti itu. Contohnya adalah pada gambar di sini, 2 memiliki aturan lebih kecil dari 3 dan 4, dan 3 lebih kecil dari 5 dan 7. Nah, uniknya, single node bisa dikatakan heap tree karena tidak menyalahi aturan dari complete binary tree ataupun nilai induk selalu lebih besar atau lebih kecil daripada anaknya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan atau diuraikan oleh teman saya yaitu Marcelo. Boleh Marcelo, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Sofyan untuk penjelasan yang sangat baik ya dari materi sebelumnya. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan materi representasi dari trig itu sendiri. Nah, pada bagian ini tuh kami lebih tepatnya mendefinisikan struktur dari binary tree itu sendiri. Nah, yaitu node. Nah, bisa dilihat di sini tuh di pojok kiri di sini, ya di sini, ya maaf. Di sini ada struktur node, ada int data, node left, node right. Nah, int data ini tuh bisa dibilang sebagai tempat di mana kita menyimpan datanya kayak misalnya 17, 19, 25, pokoknya data yang tipenya integer. Nah, ternyata di sini tuh ada pointernya. Nah, dengan kita menggunakan pointer ini tuh bisa dibilang struktur dari tree itu sendiri itu menjadi lebih fleksibel dan tentunya kalau misalnya nanti ada modifikasi di kedepannya bisa lebih menyesuaikan atau bisa bisa dibilang lebih dinamis lah, bisa dibilang begitu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke operasi dasar dari insert sendiri. Nah, dalam proses insert, kami menggunakan aturan dari binary search tree atau bisa dibilang dari materi yang tadi Sofyan telah jelaskan. Nah, aturannya adalah nilai yang lebih kecil dari suatu node akan ditaruh di sebelah kiri, di sebelah di sebelah sini. Nah, dan nilai yang lebih besar akan ditaruh sebelah kanan. Nah, dengan adanya aturan ini, data dalam tree akan lebih tersusun tentunya ya, bakal lebih rapi juga dan lebih terstruktur. Selanjutnya, ini juga bisa mempermudah pengguna atau siapapun itu dalam proses pencarian data. Nah, di sini tuh bisa dibilang ini adalah konstruktor dari dalam membuat node baru. Nah, pada bagian ini kita menambahkan konstruktor pada struktur node. Nah, konstruktor ini tuh berfungsi sebagai menginisialisasi, maaf sebelumnya, node saat pertama kali dibuat. Nah, saat pertama kali node dibuat, nilai data langsung diisi, sedangkan pointer left dan right diatur ke 0 dulu. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa node baru bisa terhubung dengan baik terhadap node lainnya dan biar apa ya, bisa dibilang tuh oh, untuk memastikan bahwa not baru belum terhubung dengan not lain secara tidak sengaja. Nah, bisa bilang begitu. Jadi lebih terstruktur dan lebih jelas juga tentunya. Nah, selanjutnya di sini kita bakal mulai masuk ke fungsi insert. Di sini ada contoh kodenya. Nah, fungsi insert ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam tree. Jadi kalau misalnya ada data baru, kita bisa menggunakan insert itu sendiri. Nah, jika tree masih kosong atau masih belum ada datanya, maka node baru akan dibuat sebagai root. Nah, namun jika tidak kosong, bisa bisa dijalankan dengan kode ini juga. Nah, maka fungsi akan maka fungsi akan membandingkan nilai yang akan dimasukkan dengan nilai pada node saat ini. Nah, selanjutnya jika lebih kecil si datanya, maka proses dilanjutkan ke subtree kiri. Nah, saya bilang gini. Nah, jika lebih besar ke subtree kanan, seperti biasanya yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi. Nah, proses ini tuh dilakukan secara rekursif sampai ditemukan posisi yang tepat atau yang efektif lah. Nah, di akhir fungsi,
growth akan dikembalikan baik dalam kondisi berubah maupun kondisi yang sama. Nah, mungkin itu saja. Nah, untuk maaf, untuk slide ke-13 ini tuh ada in order traversal. Nah, pada halaman kali ini tuh ini adalah salah satu metode penelusuran pada tree. Nah, urutan traversal ini adalah dari kiri kemudian root baru ke kanan. Nah, pada binary search tree atau BST metode ini biasanya memiliki keunggulan. Enggak sih, metode ini memiliki keunggulan yang salah satunya adalah dia bisa menghasilkan data yang sudah terurut secara ascending atau dari atas ke bawah. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ternyata di sini ada print out atau buat ngelogin si hasil dari si tree-nya tadi. Nah, pada fungsi ini kita melakukan beberapa kali pemanggilan fungsi insert untuk memasukkan data ke dalam tree. Nah, selanjutnya kita menampilkan isi tree menggunakan in order traversal. Nah, hasil yang ditampilkan ini, di sini nggak ada cout sebelumnya maaf. Nah, hasil yang ditampilkan seharusnya berupa data yang sudah terurut. Bisa dibilang maaf. Bisa lihat di sini ada semacam komentar harusnya data yang perlu dikeluarkan seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari bagian saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk, penjelasan materi sebelumnya. Di sini izinkan saya, Torik, untuk menjelaskan terkait dengan materi selanjutnya, yaitu tentang transversal atau traversal ya. Nah, di sini apa sih traversal itu adalah proses gitu ya, proses untuk kita sebagai user untuk mengunjungi node atau si root ini. Nah, fungsi dari traversal ini apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, fungsi traversal ini sebenarnya secara singkatnya itu mempermudah kita sebagai user untuk mengidentifikasi sebuah data gitu ya, dengan spesifikasi tertentu gitu. Dan di sini di traversal juga terdapat beberapa jenis atau caranya ya. Di sini ada 3 cara gitu ya. Yang pertama ada traversal in order, yang kedua traversal pre-order, dan yang ketiga adalah traversal post order. Nah, di sini kita coba saya coba menjelaskan terlebih dahulu untuk traversal in order. Nah, traversal in order ini sesuai namanya, kita mencari data sesuai dengan urutannya gitu ya. Di sini codingannya, di sini jika pohon kosong buat node baru sebagai root ya. Kalau misalkan dia node baru, dia akan menjadi root gitu ya. Di sini yang kedua, jika nilai lebih kecil, maka dia akan ke subpohon kiri. Nah, kalau misalkan nilainya lebih besar, maka dia ke kanan. Jadi dia ke kiri, kanan gitu ya. Jadi dia eh, secara berurutan cari datanya gitu ya. Nah, yang kedua adalah traversal pre-order. Nah, traversal pre-order ini kita mencari sesuai dengan spesifikasi tertentu, yang dimana di sini urutannya bisa dilihat ada root kiri terus kanan. Nah, di sini ada base case. Nah, jika node kosong maka dia kembali ya. If root 0 ptr return. Nah, di sini yang pertama itu dia akan mengunjungi atau mencetak si node akarnya. Jadi misalkan si user ini mau nyari data yang kayak gimana nih spesifikasinya, maka dia akan cetak dulu si node akarnya. Habis itu lanjut ke proses kedua, yaitu eh, dari si root itu dia akan dialihkan ke subpohon kiri atau ke subpohon kiri gitu ya. Nah, lanjut ke traversal subpohon kanan. Pokoknya kayak gitu urutannya untuk si pre-order gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah traversal kok in order lagi. Yang terakhir itu adalah traversal post order. Nah, traversal post order ini
dia fungsinya itu apa ya? Nyari data-datanya dulu sebelum dia dispesifikasi gitu ya. Jadi ya pokoknya untuk pertama dia akan mengunjungi si subpohon kirinya terlebih dahulu, lanjut ke kanan sampai dia eh, nyetak si rootnya gitu ya atau si datanya gitu. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan terkait dengan traversal gitu ya. Tidak banyak yang saya pelajari banget. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara Rafli. Terima kasih. Oke, mungkin di sini saya Rafli akan melanjutkan penjelasan dari Torik. Nah, untuk visualisasinya sendiri kita bisa ngambil contoh input 53724 dengan konfigurasi pembangunan kayak seperti ini, yaitu 5 dan cabang ke kanan 7, cabang ke kiri 3, dan 3 ini memiliki 2 cabang gitu ya, 2 dan 4. Nah, untuk sekarang contohnya ini dalam in order traversal gitu ya, sehingga kita bisa membuat node terlebih dahulu seperti yang awal itu. Kita bisa bikin struct node, lalu int data untuk declare datanya gitu ya, lalu bikin node left dan juga node ke kanan atau right. Dan juga di sini kita membuat fungsi buat node baru, fungsi buat node dengan masukin datanya gitu ya. Nah, node baru ini merupakan new node, ini pokoknya node lah. Lalu data baru ini jika disambungkan ke data menjadi data, lalu baru left-nya masih 0, baru right-nya 0, dan return baru. Nah, ini untuk fungsi node-nya ya, yang belum dihubungkan gitu ya, misalkan dari root ke kanan atau ke kirinya. Lalu selanjutnya untuk in order traversal di sini kita bisa bikin void in order node root. Dan ketika rootnya tidak sama dengan 0, maka in ordernya sambung ke left, lalu mengcoutkan root data. Jadi ini untuk hasil terakhirnya nanti gitu ya. Jadi mengurutkan sesuai in ordernya, lalu ke kanannya, pokoknya berarti dari left ke right. Nah, untuk di nt main sendiri kita ya bisa dilihat di sini. Jadi 5 sebagai root awal. Jadi node root adalah buat node 5. Dan di kiri, ketika kita pengen bikin di kiri atau sesuai visualisasi yang tadi, si 3-nya di kiri atau cabang kiri di bawah 5, maka kita buat node 3 setelah, jadi root left adalah buat node 3. Nah, selanjutnya juga mungkin untuk 7 juga seperti itu ya. Untuk di kanan, di cabang bawah kanan, maka akan buat node 7. Nah, untuk 2 di kiri dari 3 atau cabang 2 dari kiri 3 ini, maka root left dan buat node 2. Nah, untuk 4 di kanan dari 3 seperti ini adalah root left lalu right buat node 4. Dan terakhir adalah tampilkan hasil in order root tadi yang kita buat fungsinya di sini untuk menghasilkan input seperti berikut. Jadinya 2, 3, 4, 5, 7. Nah, untuk kelebihannya sendiri dalam traversal tree ini yaitu pertama, pencarian cepat jika tinggi tree seimbang. Lalu cocok digunakan untuk mungkin data yang besar gitu atau yang banyak.
Namun kekurangannya, jika tinggi tri tidak seimbang, maka proses akan menjadi lambat, mirip seperti linked list. Karena mungkin percabangannya akan terlalu banyak, tetapi kanan kirinya terlalu tidak seimbang gitu ya. Dan juga lebih sulit diimplementasikan karena banyak percabangan dan stabilan tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Torik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Kang Rafli, gitu ya. Di sini saya akan melanjutkan lagi dengan materi kesimpulannya ya. Di sini kesimpulan dari materi tree ini adalah tree ini adalah struktur data penting yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian dan organisasi data secara efisien. Nah, pokoknya si tree ini benar-benar berfungsi, sangat-sangat berfungsi untuk kita sebagai user untuk mencari data gitu ya, atau menspesifikasikan data. Karena kan dalam konsepnya aja tree itu kan pohon itu kan ada beberapa cabang, beberapa akar, dan di sini sama aja kayak data gitu. Data itu kan banyak gitu, ada jenis data yang banyak gitu ya, mulai dari data rahasia sampai data yang benar-benar emang common atau biasa gitu ya. Di sini hampir semua sistem besar menggunakan konsep tree di baliknya. Mungkin mungkin segitu aja gitu ya. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan penjelasan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Mungkin cukup disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.